Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazria dengan NIM 123101118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkalian bersusun pendek. Nah, di sini saya akan memberikan soal nomor 1. Tiga kali 44. Nah, kita kalikan dulu. 4 kali 4 sama dengan 12. Kita tulis 2. Kita simpan 1. Setelah itu 4 dikali 3 sama dengan 12, ditambah dengan 1 yang disimpan tadi sama dengan 13. Hasilnya 12 tambah 1 sama dengan 13. Setelah itu kita kalikan 4 dikali 3 sama dengan 12. 2-nya kita tulis, 1-nya kita simpan. Setelah itu 4 dikalikan 3 ditambah dengan 1 hasilnya 13. Setelah selesai baru kita turunkan hasilnya. 2 karena tidak ada kawan kita turunkan menjadi 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 1 tidak ada kawan jadi turun. Jadi hasilnya 1452. Nah, di sini kita ada keterangan. Matikan, Pak. Keterangan. Tiga kali 4 itu sama dengan 12. Jadi yang ditulis itu 2. 1 disimpan, ditulis satuannya itu 2. Satuannya itu 2. Nah, yang disimpan itu adalah puluhan. Puluhannya tadi itu 1. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 ini ditambah dengan puluhan tadi yang 1. Jadi 12 ditambah 1 hasilnya sama dengan 13. Itu untuk keterangan di atas, hasil dari 32. Setelah itu kita keterangan ini yang di bawah 332. Sama seperti yang di atas, kita kalikan 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Nah, ditulis itu satuannya itu 2. Nah, simpan puluhannya tadi itu 1. Nah, 3 dikali 4 itu hasilnya 12. Nah, 12 ini tadi kita ditambah dengan puluhan tadi yang disimpan, yaitu 1. Jadi hasilnya 12 ditambah 13 itu hasilnya 12 ditambah 1 itu hasilnya sama dengan 13. Nah, jadi hasil dari 33 dikali 44 itu sama dengan 1452. Oke. Baik, di sini kita akan masuk ke materi KPK dengan soal
14, 24, dan 60. Nah, kita buatkan kotak. Nah, kita masukkan angkanya 14, 24, 60. Kita bagikan angka berapa yang bisa dibagi ketiga angka tersebut. Matikan. Nah, di sini kita mencari angka yang bisa dibagi ketiga angka tersebut, yaitu kita menggunakan angka 2. Nah, 60 dibagi 2 hasilnya 30. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Nah, setelah itu kita cari angka yang sama yang bisa dibagi ke tiga angka tersebut. Kita coba menggunakan angka 2. Nah, 2 dikali 30 dibagi 2 itu sama dengan 15. 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Karena 7 dibagi dengan 2 itu tidak bisa, jadi kita 7 kita turunkan. Kita bagi lagi. Karena pembagian metode ini kita harus menggunakan kotak yang bersusun ke bawah. Nah, kita bagi lagi. Angka mana yang masih bisa dibagi dengan 2? Kita cari di antara angka ketiga ini. 15 dibagi 2 itu tidak bisa. Jadi angka nomor 2 yang ini 6 dibagi 2 itu masih bisa dibagi 2. Jadi hasilnya 3. Karena 15 sama 7 tidak bisa dibagi 2, jadi kita turunkan ke bawah. Kita cari lagi angka berapa yang bisa dibagi dengan angka ketiga ini. Kita bagi dengan 3, angka 3. Angka 3. Jadi 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. 3 dibagi dengan 3 itu sama dengan 1. 7 dibagi 3 itu tidak bisa, jadi 7-nya kita tetap turunkan. Nah, setelah itu kita bagi lagi kedua angka di atas dalam kotak yang masih bisa dibagi dengan angka 3. Apakah masih bisa dibagi dengan angka 3? Kalau kita hitung tidak bisa dibagi dengan angka 3, maka kita coba menggunakan angka 5. 5 dibagi 5 itu sama dengan 5. Karena 1 ini sudah habis, jadi kita tidak akan turunkan. 7 dibagi 5 tidak bisa, maka kita turunkan menjadi 7. Kita bagi lagi. 5 dibagi dengan 5 itu sama dengan 1. Nah, 5 salah. Setelah itu angka 7. Angka 7 ini kan tidak bisa dibagi dengan 3 sama 5. Jadi hasil yang ini tadi sudah selesai, maka kita gunakan angka 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, maka di sini pembagiannya selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi EVB. Soal EVB itu 15, 30 dan 90. Kita bikin kotaknya. Kita masukkan angka 15, 30 dan 90. Nah,
Sini kita akan bagi dengan angka yang bisa dibagi dengan angka yang ketiga ini. Kita menggunakan angka 3. 3 dibagi dengan 90 itu hasilnya 30. 30 dibagi 3 sama dengan 10. 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Nah, kita bagi lagi, kita cari pembagian yang bisa dibagi ketiga angka ini, yaitu 5. 5 dibagi 30 sama dengan 6. 10 dibagi 5 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Karena FEB ini habis di situ tidak bisa dibagi, maka hasil dari ketiga angka tersebut adalah 1, 5, dan 6. Karena tidak bisa dibagi lagi. Di sini hasilnya FPB dari 15, 30, dan 90 adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat persegi. Yaitu yang pertama ada persegi. Nah, persegi ini disebut dengan simetris putar. Simetris putar. Persegi. A, B, C, D. Yang kedua ada simetris lipat. Simetris lipat. Baik, di sini yang ketiga ada bingkai persegi. Itu ada A, B, C, D. Itu yang digarisi tengahnya. Itu ada sisi persegi. Itu ada sisi A, B, C, D. Ini yang disebut dengan sisi. Itu ada sisi persegi berhadapan sejajar. Ini dibilang dengan sisi sejajar. Yaitu sudut persegi yaitu ini sudut persegi. Ada juga yang G, diagonal sama panjang. Diagonalnya sama panjang, ini disebut diagonal sama panjang. Yang H, ada diagonal berpotongan. Yang tadi
bisa kita sebut dengan diagonal berpotongan. Udah. Baik, di sini kita akan masuk materi atau sifat-sifat jajar genjar, yaitu ada yang pertama adalah sisi yang berhadapan. Ya, kita gambar. Nah, ini sisi yang berhadapan. Ya, yang kedua adalah sudut pada jajar genjar. Nah, sudut pada jajar genjar ini ada A, B, C, D. Yang ketiga ada diagonal pada jajar genjar. Yang disebut dengan diagonal tuh ini. Nah, diagonal jajar genjar. Yang kelima adalah segitiga kongruen. Nah, segitiga kongruen itu adalah berada di kedua sisi jajar genjar, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G. Ini disebut dengan segitiga kongruen. Yang kelima ada pasangan sudut. Nah, pasangan sudut ini terletak pada sudut-sudut pada jajar genjar, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Ini disebut dengan pasangan sudut. Adapun yang disebut dengan simetris putar, yaitu terletak pada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Nah, simetris putarnya terletak pada sudut D dan sudut B. Maka perputarannya tadi ini akan berubah menjadi D, A, B, C. Nah, ini disebut dengan simetris putar. Dah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Nah, yang pertama adalah segitiga sama panjang. Nah, sisi A, B, C ini sama panjang. Yang kedua adalah segitiga sudut sama besar. Setiap sudut ini memiliki 60 derajat Celcius. Yang ketiga memiliki sumbu simetris. Sumbu simetris yaitu sumbu simetris itu sumbu simetris A, B, C, D, E, F. Ini disebut dengan sumbu simetris. Setelah itu ada rotasi simetris. Rotasi simetris itu A, B, C. Ini letak 1. Letak 2. Letak 3.
Ini disebut dengan rotasi. Ini A, B, berubah menjadi A, B, C, sini B, C, A. Garis rotasi tinggi di sini, ini tinggi garis, ini disebut tinggi garis. Segitiga sama sisi, segitiga sama sisi, ketiga sisinya itu sama. Yang ketujuh ada segitiga sama sisi, sama seperti sama lah deh. Nanti aku matikan. Nah, di sini ada garis sumbu berimpit. Garis sumbu berimpit. Garis sumbu berimpit. Sini ada A, B, C, D, E. Ini disebut dengan sumbu terimpit. Belum, nggak usah. Baik, hanya ini materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya